teman-teman semua, banyak ilmu psikologi itu yang ada atau terletak di dua kubu ya. Psikologi yang klasik itu bicara soal orang-orang yang punya problem klinis gitu ya. Nah, sementara psikologi yang modern mungkin bicara orang-orang yang berada pada tahapan optimal ya, aktualisasi diri gitu ya. Jadi kalau di kurva normal tuh yang satu ngomong sebelah kiri, yang satu ngomong sebelah kanan gitu. Saya kok kepikir tujuannya sudah ada, cuman saya nggak tahu aja ya. Saya pikir tentang psikologi yang justru menyasar orang-orang yang adanya di tengah gitu. Yaitu psikologi orang rata-rata. Gimana tuh? Yuk kita diskusikan di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya kepikiran begitu? Ada dua alasan. Pertama, alasan yang sangat personal ya, karena saya itu menyadari bahwa saya itu dari kecil kayaknya ya, itu memang selalu tergolong sebagai orang rata-rata ya. Orang yang di tengah itu, tidak terlalu jelek misalnya ngomong prestasi akademik ya, tapi juga tidak terlalu baik ya, dalam arti saya berprestasi sekali, enggak, selalu ada di tengah-tengah gitu. Nah, tapi yang lama-lama kemudian saya sadari juga, ternyata orang yang rata-rata di tengah itu seringkali ngerasa buruk gitu, padahal kan nggak buruk ya, dia rata-rata di tengah ya. Ngerasa buruk, ngerasa biasa aja. Nah, kata biasa aja itu menjadi sesuatu yang punya konotasi seolah-olah negatif ya. Misalnya ada istilah lain biasa aja itu kan misalnya mediocre gitu ya, seolah-olah mediocre itu buruk gitu, padahal sebenarnya ya dalam banyak hal sesuatu yang rata-rata itulah yang dicari di dunia ini untuk mempertahankan tatanan kehidupan kan. Kenapa restoran-restoran yang punya banyak cabang itu bisa punya banyak cabang, bisa hidup ya, karena dia berhasil membuat standar cara masak, cara melayani, termasuk selera resep makanan yang memenuhi kebutuhan orang rata-rata. Berarti kan dia harus bikin sesuatu yang sangat rata-rata bukan ekstrem kiri yang nggak enak atau terlalu enak mungkin ya bagi para ahli makanan. Dia harus bikin sesuatu yang rata-rata. Nah, itu yang bikin dia sebagai bisnis bisa sustain, dia juga bisa menghidupi banyak orang ya, bisa melayani banyak orang. Kedai kopi juga sama ya, kedai kopi yang bagi para ahli kopi itu bilang wah standar banget kopi di sana. Iya betul, karena memang itu bukan kopi untuk para ahli kopi, itu kopi untuk orang rata-rata, kebanyakan orang gitu. Karena yang rata-rata itulah yang sebenarnya porsi terbesar ya di kehidupan kita. Nah, tapi di sisi lain kesadaran saya soal saya yang orang rata-rata itu kemudian memunculkan ya pemahaman baru bahwa orang rata-rata itu tidak buruk sebenarnya. Bahkan orang rata-rata bisa punya prestasi atau punya karya lah. Mungkin kalau bicara prestasi seolah-olah itu tadi ya juara, menang, ini itu, mungkin bisa punya karya lah, karya yang juga bermanfaat, karya yang juga tidak bisa diremehkan atau cukup signifikan. Misalnya ya sebagai orang yang rata-rata, saya tuh nggak pernah misalnya tadi ya berprestasi menang lomba menulis misalnya ya. Waktu SD SMP saya nggak pernah ikut lomba nulis misalnya, tapi toh alhamdulillah ya saya ketika dewasa bisa nulis buku ya, bisa nulis buku NLP yang tebalnya sekarang 500 halaman gitu ya, bisa nulis buku nasihat diri yang udah ada 4 seri gitu ya. 4 apa 5 sih, 1, 2, 3, 4 ya 4 seri, saya paling lupa ya, 4 seri. Dan semuanya ditulis dalam kerata-rataan saya gitu ya, tidak dalam kejeniusan saya. Kalau orang baca buku-buku yang saya tulis juga, itu bukan sebuah karya yang saya kira fenomenal ya, dalam arti ini karya jenius ya, tapi juga bukan sebuah karya yang jelek atau buruk gitu ya. Yang jelas itu karya yang memudahkan orang rata-rata ya, karena yang nulis juga orang rata-rata gitu ya. Nah, tapi di situ esensinya ya. Saya pikir berarti kan karena jumlah orang rata-rata ini sebenarnya banyak, maka semestinya ya psikologi itu bisa fokus juga ke mendukung orang rata-rata supaya bisa berkarya,
bermanfaat ya, menjalankan perannya dengan optimal. Soalnya tadi orang rata-rata kadang-kadang ngerasa mediocre, dan konotasi kata mediocre tadi seolah-olah buruk gitu loh, sehingga orang rata-rata juga ya tidak berusaha cukup baik ya untuk mengoptimalkan kerata-rataannya gitu loh. Nah, apa yang saya maksud dengan psikologi orang rata-rata? Misalnya salah satu yang diperlukan ya, sebenarnya bukan hanya untuk orang rata-rata, orang yang jenius juga punya ini atau butuh ini sih, tapi terutama orang rata-rata itu butuh berlatih untuk misalnya disiplin atau konsisten. Nah, ini kan sesuatu yang justru di zaman sekarang itu digerus ya. Di zaman sekarang tuh justru kemungkinan kita bisa membangun disiplin diri itu pada digerus, karena rutinitas kita diisi dengan aktivitas yang merupakan gempuran dari situasi gitu ya. Bangun tidur kita udah distimulasi untuk buka medsos gitu ya. Kita nggak sempat membangun disiplin untuk berdoa, olahraga gitu, karena pas bangun tidur sudah digempur oleh tontonan ya. Waktu kita buka handphone, sebenarnya di handphone itu juga bisa ya inilah bikin konten begini atau nulis atau apa, tapi ya kita sudah digempur dengan rekomendasi-rekomendasi tontonan video-video atau konten-konten yang disediakan oleh orang gitu, sehingga kita nggak punya kebiasaan membangun disiplin diri sendiri untuk membangun tadi ya kapasitas yang optimal sebagai orang rata-rata. Padahal orang rata-rata butuh disiplin, butuh ketekunan, butuh konsistensi. Karena orang jenius itu let's say menguasai sesuatu butuh seminggu, ya orang rata-rata butuh sebulan atau setahun, tapi bisa gitu, dan itu dibutuhkan gitu. Ya kan. Kalau bicara dunia kesehatan misalnya, tentu saja dunia ini butuh banyak dokter, dan mungkin dokter yang rata-rata ya, bukan dokter yang jenius ya. Ya karena sekali lagi secara jumlah dokter jenius juga nggak akan banyak, yang banyak kan jumlah orang rata-rata. Nah, tapi orang rata-rata ini kan butuh tadi disiplin, ketekunan, konsistensi supaya bisa memenuhi kebutuhan secara baik gitu. Nah, jadi sebenarnya arah ya, mungkin penelitian penelaahan psikologi ya ke arah situ ya, bagaimana orang rata-rata ini bisa bertumbuh optimal ya, bangun disiplin, terutama ya bangun disiplin ya, karena itu yang dibutuhkan supaya dia kemudian bisa signifikan berkarya. Sekarang yang terjadi malah kebaliknya, orang rata-rata tuh kayak dimanfaatkan tadi itu ya kan, ilmu misalnya digital marketing gitu, mohon maaf ya ini kritik sedikit ya, itu kan ilmu yang sebenarnya pengen mengkapitalisasi orang rata-rata kan, dengan cara membuat orang rata-rata itu nggak mikir ya. Orang rata-rata tuh dibuat tidak mikir supaya dah beli aja gitu, dah nonton aja ya. Kenapa tips-tips membuat konten di media sosial tuh salah satunya misalnya tipsnya dibuat yang lucu-lucu, yang pendek-pendek gitu ya, yang intinya orang nggak mikir lah gitu ya, karena menyasar orang rata-rata tadi. Jadi orang rata-rata tuh kayak dimanfaatkan sebagai objek, dikapitalisasi gitu supaya jadi konsumen aja, pembeli aja gitu. Padahal dunia ini membutuhkan orang rata-rata yang sebenarnya butuh menjadi subjek ya, supaya dia bisa menjaga keberlangsungan kehidupan kita dengan baik gitu. Nah, kira-kira begitu. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.